su'ilatil yahudu man khairu ahli millatikum qalu ashabu Musa wa su'ilatin nasara man khairu ahli millatikum qalu hawariyu Isa wa su'ilatir rafidah man syaru ahli millatikum qalu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, siapa kelompok terbaik dalam agama kalian? Mereka pasti akan menjawab, para pengikut Musa. Jika ditanyakan kepada orang-orang Nasrani, siapa kelompok terbaik dalam agama kalian? Tentu mereka akan menjawab, para murid-murid setianya Isa. Tetapi kalau ditanyakan kepada orang-orang Rafidah, siapa kelompok terburuk dalam agama kalian? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalimat pedas di atas disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah yang telah sukses sepanjang sejarah membuat orang-orang Syiah Rafidah sangat marah kepada beliau rahimahullah. Siapakah ulama tersebut? Yang tahu namanya silahkan ditulis di kolom komentar. Ustadz Wahabi yang ngakunya Sunni ini mulai rajin membuat video ataupun konten pembelaan kepada Ibn Taimiyah. Sejak seorang ustadz lulusan Al-Azhar Mesir yang merupakan ustadz Sunni asli membuat video kritikan pedas kepada Ibn Taimiyah. Video kritikan Ustadz Sunni asli tersebut tentang Ibn Taimiyah bagaikan memukul semak yang membuat ular-ular keluar dari persembunyiannya. Kita dapat melihat yang bangun berdiri membela Ibn Taimiyah adalah para Ustadz Wahabi, termasuk yang bersembunyi dan mengaku sebagai Sunni. Betul sekali kata Ustadz Wahabi ini, bahwa para pecinta Ahlul Bait Nabi, yaitu Syiah, tidak suka kepada Ibn Taimiyah karena dia telah kurang ajar dan menghina keluarga Rasulullah. Mari kita lihat apa yang dikatakan Ibn Taimiyah terhadap keluarga Nabi di dalam kitab-kitabnya. Dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, cetakan pertama tahun 1986, halaman 530. Ibn Taimiyah berkata, ketika Al-Husain hendak berangkat untuk menemui penduduk Irak, setelah mereka mengirim banyak surat kepadanya, beliau dinasehati oleh para tokoh ahli ilmu dan agama. Di antaranya adalah Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, agar beliau tidak pergi. Dimungkinkan dari mereka bahwa ia akan terbunuh sampai mereka berucap, semoga Anda dilindungi Allah dari menjadi terbunuh. Sebagian mereka mengungkapkan, sekiranya bukan karena syafaat, yaitu syafaat Nabi dan kepentingan muslimin, niscaya saya sudah menahan Anda, yaitu dari pergi. Sampai kalimat, dan Allah serta Rasulnya menyuruh kebaikan, bukan kerusakan. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, jadi jelaslah bahwa perkara ini berdasarkan apa yang telah dikatakan mereka, yaitu para sahabat, bahwa di dalam kepergian atau kebangkitan Al-Husain tidak ada kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Tetapi kaum lalim itu telah menguasai cucu Rasulullah hingga mereka membunuhnya dalam keadaan teraniaya dan kesyahidan. Sementara keluar dan terbunuhnya Al-Husain termasuk kerusakan. Hal demikian tak akan terjadi apabila dia tetap tinggal di tempat tinggalnya. Sesungguhnya di dalam niatnya untuk memperoleh kebaikan dan menolak keburukan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dengan kepergiannya itu menambah keburukan. Dapat pemirsa saksikan, di sini Ibn Taimiyah telah merendahkan kedudukan Imam Husain dengan mengatakan tidak ada kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Bahkan dengan kepergiannya itu menambah keburukan. Namun dengan gaya bahasa mengatasnamakan para sahabat yang berusaha untuk menasehati Imam Husain agar tidak berangkat ke Karbala. Secara tidak langsung, Ibn Taimiyah telah menghina para sahabat, seolah-olah mereka tidak mengetahui sabda Nabi tentang akan terbunuhnya Imam Al-Husain di Karbala. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karangan Ibn Taimiyah, jilid 8, halaman 229. Ibn Taimiyah berkata, dan Utsman telah mengumpulkan seluruh Al-Quran tanpa diragukan lagi, dan terkadang membacanya di setiap rakaat. Sedangkan Ali terdapat perselisihan tentangnya, apakah dia hafal Al-Quran seluruhnya atau tidak.
Ulama kebanggaan para Wahabi ini meragukan apakah Imam Ali hafal Al-Quran keseluruhannya atau tidak. Namun, bagi para pengikutnya, mereka menilai perkataan Ibn Taimiyah ini bukanlah penghinaan terhadap beliau yang merupakan Ahlul Bait Nabi. Karena itu wajar sekali jika kelompok Syiah tidak menyukai Ibn Taimiyah. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karangan Ibn Taimiyah, jilid 7, halaman 512 sampai 513. Ibn Taimiyah berkata, adapun ucapannya, yaitu ucapan Al-Hilli, salah seorang ulama Syiah, bahwa Rasulullah bersabda, yang paling menguasai hukum di antara kalian adalah Ali, dan menguasai hukum melazimkan ilmu dan agama. Maka hadis ini tidak kokoh dan tidak memiliki sanad yang dijadikan hujjah. Ibn Taimiyah mengingkari keutamaan Imam Ali dengan mengatakan bahwa hadis ini tidak kokoh dan tidak memiliki sanad yang dijadikan hujjah. Padahal riwayat ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab yang sama, jilid 8, halaman 244. Ibn Taimiyah berkata, dan maksudnya di sini adalah bahwa hadis ini yang menyebutkan di dalamnya 12 khalifah sama saja baik Ali masuk ke dalamnya ataupun tidak, yaitu tidak termasuk khalifah. Dapat pemirsa perhatikan bahwa Ibn Taimiyah tidak menganggap Ali bin Abi Thalib termasuk khalifah Rasulullah dengan kalimat yang dia lontarkan. Sama saja baik Ali masuk ke dalamnya ataupun tidak. Apakah disalahkan jika para pecinta Ali tidak menyukai Ibn Taimiyah, wahai ustadz yang tidak jelas mazhabnya? Di dalam kitab yang sama, jilid 2, halaman 60, Ibn Taimiyah mengatakan, seandainya dibolehkan bagi Rafidhah untuk mengatakan sesungguhnya mereka, yaitu para sahabat, adalah orang yang mencari kekayaan serta kedudukan, maka Nasibi juga boleh mengatakan Ali adalah orang yang zalim, yang mencari kekayaan dan kedudukan. Ali berperang untuk meraih kekuasaan, bukan untuk kebenaran, sehingga orang Islam berperang satu sama lain, sementara dia, yaitu Ali, belum pernah memerangi orang-orang kafir, dan sepanjang kekuasaannya tidak membawa keberhasilan apapun bagi muslimin, melainkan keburukan dan fitnah dalam agama dan dunia mereka. Kami tegaskan, melainkan keburukan dan fitnah dalam agama dan dunia mereka. Dapat kita saksikan betapa kedengkian Ibn Taimiyah terhadap Ahlul Bait nampak jelas. Dia mengatakan bahwa peperangan Imam Ali adalah keburukan dan fitnah dalam agama dan dunia. Lantas apa salahnya para pencinta Ali jika tidak suka kepada Ibn Taimiyah karena komentarnya yang sembrono? Bahkan Ibn Taimiyah meragukan keislaman Imam Ali. Mari kita simak pernyataannya berikut ini. Dalam kitab yang sama, jilid 8, halaman 285, Ibn Taimiyah mengatakan, yang ketiga, dikatakan sebelum Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tak seorang pun yang beriman dari Quraisy, baik yang laki-laki, anak kecil, dan perempuan, serta 3 khalifah, dan tidak pula Ali. Dan jika dikatakan tentang 3 khalifah bahwa mereka pernah menyembah patung, demikian halnya anak-anak, yaitu Ali dan lainnya. Jika dikatakan kafirnya anak kecil, tidaklah seperti kafirnya seorang yang baligh. Dapat pula dikatakan imannya anak kecil tidaklah seperti imannya seorang yang baligh. Maka kukuhlah bagi mereka yang baligh hukum iman dan kufur, juga berlaku bagi Ali hukum kufur dan iman di saat dia belum baligh, sementara anak yang lahir dari kedua orang tuanya yang kafir berlaku atasnya hukum kufur di dunia. Inilah kaidah yang ditetapkan oleh Ibn Taimiyah, yaitu jika seorang anak lahir dari kedua orang tua yang kafir, maka anak tersebut juga dihukumi kafir tanpa disadari olehnya dan para pengikutnya dari kelompok Wahabi dan juga simpatisannya, yaitu Anda wahai Ustadz, telah menjurus ke arah tuduhan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi karena keyakinan Wahabi bahwa kedua orang tua Nabi kafir. Naudzubillah. Berarti di saat beliau sallallahu alaihi wa alihi masih kecil pun dapat dihukumi kafir. Ternyata
Ternyata bukan hanya Ali bin Abi Thalib yang tidak diperhitungkan keislamannya. Bahkan Rasulullah pun dalam pandangan Ibn Taimiyah memiliki hal yang sama. Semua ini berangkat dari kebencian Ibn Taimiyah dan kelompok Wahabi kepada keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi. Sementara Ustadz yang katanya jebolan Mesir ini begitu gigih membela Ibn Taimiyah yang tidak disukai oleh kelompok Syiah. Dalam kitab yang sama, Jilid 7 halaman 328, Ibn Taimiyah berkata, Rasulullah tidaklah meninggalkan, yaitu saat pergi berperang, kecuali para wanita dan anak-anak kecil, atau seseorang yang diizinkan karena tidak sanggup ikut pergi, atau orang munafik. Sampai kalimat, bahkan menggantikan Nabi di sini adalah paling lemahnya penggantian yang biasa berasal dari beliau, Sallallahu Alaihi wa alihi. Sampai kalimat, karena itu Ali keluar menemui beliau Sallallahu Alaihi wa alihi dalam keadaan menangis sambil berkata kepada Rasulullah, apakah Anda meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak kecil? Di sini Ibn Taimiyah menyatakan bahwa hadis manzilah bukanlah suatu kemuliaan untuk Ali bin Abi Thalib, karena seseorang yang tidak diikutsertakan dalam peperangan hanyalah kaum lemah yang ada uzur atau seorang munafik. Dan yang lebih memperjelas penghinaan Ibn Taimiyah kepada beliau, yaitu Imam Ali, adalah pernyataan berikut. Ibn Taimiyah berkata, dan para raja juga selainnya, jika mereka pergi ke medan perang, mereka mengajak siapa yang besar manfaatnya bagi mereka dan pertolongannya, yang mana mereka butuh untuk bermusyawarah bersamanya dan mengambil manfaat dari pendapatnya, juga lisan, tangan, dan pedangnya. Artinya, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di Madinah pada saat itu tidaklah memiliki nilai atau keutamaan. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak memiliki sesuatu yang istimewa sehingga diajak ikut serta perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi. Semua pernyataan Ibn Taimiyah di atas tadi menunjukkan kedengkiannya terhadap Ahlul Bait Nabi, dan ini bukanlah isapan jempol belaka. Mari kita lihat pernyataan ulama tentang hal ini. Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, halaman 155, Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, di antara mereka ada yang menisbatkannya, yaitu Ibn Taimiyah, kepada kemunafikan, karena perkataannya pada sosok Ali bin Abi Thalib bahwa beliau alaihi salam selalu hina dimanapun beliau berada, dan beliau alaihi salam selalu berusaha meraih kekhalifahan akan tetapi tidak mendapatkannya. Beliau alaihi salam berperang hanya untuk kedudukan, bukan untuk agama. Dan juga pernyataan Ibn Taimiyah bahwa Ali mencintai kepemimpinan. Di sini cukup kami nukilkan perkataan Ibn Hajar Al-Asqalani saja. Padahal masih banyak ulama lainnya yang mengkritik bahkan mengecam Ibn Taimiyah. Telah kami buatkan video khusus tentang hal itu. Sekarang mari kita lihat video berikut ini. Ibn Taimiyah yahwa tanqis min al-Imam Ali, mimma istad'a ulama asrih an yahkumu alayhi bin nifaq. قال الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة في أعيان 100 الجزء الأول صفحة 181 والتي تليها طبع الدار المعرفة بيروت. اسمع يا عمي. ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله المتقدم في شأن الإمام علي، ولقوله في الإمام علي إنه كان مخذولا حيثما توجه، وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرئاسة لا للديانة، ولقوله إنه كان يحب الرئاسة وإن كان عثمان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا اسمع يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول. وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسيها، يعني عاوز يقول ان الامام علي لما جه يخطب بنت ابي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله مع رجل مع بنت عدو الله، بقول فقال ايه؟ قال ده انه يعشقها مات وما نسيها.
وقصة أبي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كلام كثير يا دكتور عبد الحليم. الإمام تقي الدين الحصني قال جملة في ابن تيمية، قال إيه؟ في نفسه، بيوصف مين؟ ابن تيمية. في نفسه ضغينة لرسول الله وأهل بيته وكان معاصرا لابن تيمية وهكذا. كلام كتير جدا بس عشان وقت البرنامج نحن نحيل ابن تيمية بهذا الأمر يقع تحت طائلة حديث النبي في مسلم والترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة وأحمد وكثير من المحدثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه عليه السلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فبشهادة النبي وما بعد قوله من مقال كل من ينتقص الإمام عليا فهو منافق بشهادة النبي. وقد حكم علماء عصر ابن تيمية عليه بالنفاق بهذا الكلام في الإمام علي. Dan masih satu gudang lagi pernyataan-pernyataan Ibn Taimiyah yang anak kecil pun dapat menilai akan kebenciannya kepada keluarga Nabi. Sehingga sangat wajar jika kelompok Syiah tidak menyukai makhluk yang disukai oleh Anda, wahai Ustadz.